Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadian Fitri. Baiklah, hari ini saya akan membuat video presentasi tentang manajemen risiko. Mari kita lihat. Yang pertama, konsep manajemen risiko. Yang pertama adalah pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko atau manajemen risk adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Seorang manajemen atau manajer pasti harus berani menerima risiko apapun itu. Pengertian manajemen risiko menurut para ahli. Yang pertama, ahli Australia atau New Zealand Standard pada tahun 1999. Manajemen risiko adalah suatu proses yang logis dan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mengandalkan, mengawasi, dan mengkomunikasikan risiko yang berhubungan dengan segala aktivitas, fungsi, atau proses dengan tujuan perusahaan mampu minimalisir kerugian dan memaksimumkan kesempatan implementasi. Dan dari manajemen risiko ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko sejak awal dan membantu membuat keputusan untuk mengatasi risiko. Yang kedua, menurut Johan Putro pada tahun 2008, menurutnya manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. Yang ketiga, menurut Clough and Shear pada tahun 1994, pengertian manajemen risiko menurutnya adalah suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Yang keempat, menurut Smith pada tahun 1990, menurutnya, manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Yang kelima, menurut William, menurutnya, manajemen risiko adalah suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Yang keenam, menurut Si Haan pada tahun 2007. Menurutnya, manajemen risiko adalah perbuatan atau praktik dengan manajemen risiko menggunakan metode dan peralatan untuk mengelola risiko sebuah proyek. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko. Adapun tujuan dari manajemen risiko atau manajemen risiko yaitu yang pertama, melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atau risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi dalam perusahaan. Yang ketiga, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing, dan juga keunggulan kinerja perusahaan. Yang keempat, mendorong setiap perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kelima, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko. Yang keenam, meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang digambarkan dalam peta risiko atau risk map yang berguna bagi manajemen dalam mengembangkan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ruang lingkup manajemen risiko. Ruang lingkup proses manajemen risiko terdiri atas yang pertama, penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risiko. Maksudnya adalah penetapan konteks manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai. Yang kedua, identifikasi risiko. Identifikasi risiko di sini maksudnya adalah mengenali risiko yang mungkin terjadi pada suatu saat. Yang ketiga, analisis risiko. Analisis risiko adalah Yang ketiga, analisis risiko. Analisis risiko mencakup analisis terhadap penyebab dan sumber risiko,
dampak positif atau negatif dari suatu risiko, dan kemungkinan suatu risiko dapat terjadi. Yang keempat, evaluasi risiko. Evaluasi risiko yaitu perbandingan antara level risiko yang mungkin terjadi. Yang kelima adalah pengendalian risiko. Pengendalian risiko di sini maksudnya itu mengendalikan risiko yang mungkin akan terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang keenam, pemantauan dan telaah ulang, yaitu memantau risiko apa yang mungkin akan terjadi pada suatu saat nanti atau risiko lain yang mungkin terjadi. Yang ketujuh, koordinasi dan komunikasi. Koordinasi dan komunikasi yaitu tahap terakhir dalam proses manajemen risiko. Maksudnya di sini yaitu mengkoordinasikan semua anggota organisasi dan berkomunikasi untuk bekerja sama menanggulangi risiko yang mungkin akan terjadi sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir sehingga suatu perusahaan tersebut dapat mencapai tujuannya masing-masing. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.